Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa, isu-isu hangat dan menarik yang diangkat Harian Serambi Indonesia hari ini akan coba kita perbincangkan. Seperti yang Anda baca juga di Harian Serambi Indonesia, kita mengangkat informasi terkait dengan pelantikan yang kemarin sempat dihebohkan dengan pemboikotan dari beberapa partai politik atas pelantikan yang dijadwalkan hari ini kemarin. Dan kemudian juga seperti yang terliput juga kita akan berbincang-bincang bersama Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin M. Nur. Assalamualaikum Bung Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar hari ini? Baik ya. Terima kasih sudah hadir. Kemarin ikut langsung hadir dalam pelantikan atau seperti apa Bung Zainal? Ya, kita ikut ke sana karena kan dekat juga dari sini. Ya sebagai beberapa orang dari asal-asal PD juga diundang ke sana ya. Yang berasal dari PD ya kita melihat langsung juga karena ini kan mendapat perhatian luas ya. Artinya bukan cuma sekedar di PD dan juga menjadi perhatian di seluruh Aceh karena ini agak berbeda mungkin ya. Apa yang membedakan dengan pelantikan-pelantikan atau pemilihan kepala daerah di beberapa daerah yang lain, Bung Zainal? Ada lihat? Iya, ada dari pertama memang berbeda ketika ini di PD ini satu-satunya yang setelah pilkada itu satu-satunya calon independen yang menang. Ya, dalam pilkada 2017 ini pasangan Roni Ahmad Fadlullah ini mereka satu-satunya calon independen yang menang dan melawan hampir semua partai kemarin. Jadi partai-partai berkumpul gitu lawan independen gitu ya? Independen, artinya hampir semua partai yang punya kursi di DPRK. Jadi yang beberapa partai yang tidak punya kursi di DPRK kemudian mendukung juga ini yang calon independen ya. Tapi kan kecil sekali artinya mereka juga tidak ada kursi ya. Itu yang kemudian menariknya. Kemudian juga ada beberapa kasus kekerasan di sana juga selama pilkada ya, selama kampanye ada penembakan posko, ada juga penembakan tim sesnya, walaupun tidak ada korban jiwa, alhamdulillah ya tidak ada korban jiwa, tapi masih ada aksi-aksi intimidasi seperti itu. Dan memang secara umum memang terakhir berjalan lancar ya, kita katakan berjalan lancar. Nah, ketika ini kan ada juga kemudian ada isu ijazah palsunya, Iya, betul. yang calon terpilih ini ya, yang terakhir terpilih ada ijazah mungkin tidak ijazahnya asli tapi prosesnya yang dianggap menyalahi prosedur. Dan setelah itu karena ini kasusnya sedang naik, sedang dalam proses hukum, fraksi Partai Aceh kemudian memutuskan tidak menghadiri yang kita istilahkan masyarakat mengistilahkan sebagai boykot ya, tidak menghadiri pelantikan ini karena ini katanya masih dalam proses hukum, mereka harusnya menunggu itu ya. Tapi di pihak pemerintahan mengatakan bahwa ini memang tidak ada lagi, proses hukum sudah selesai sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kalaupun ada di luar ini ada proses hukum yang lain itu di luar daripada proses pilkada. Jadi proses pilkadanya sudah selesai dengan seperti ini. Sehingga ini pelantikan adalah jadwal terakhir dari proses pilkada yang dilakukan kemarin. Seperti itu kondisi. Jadi ada Partai Aceh yang tidak hadir, ada 23 anggota. Kemudian yang kita ketahui ada 4 anggota dari Partai Gerindra juga tidak hadir ya kemarin ya. Ketika ini yang awalnya kan cuma Partai Aceh yang mengatakan tidak akan hadir, mereka akan mengajak beberapa partai lain seperti itu. Dan kemarin ketika pelantikan terbukti memang Partai Aceh satu pun nggak ada yang hadir, Partai Gerindra 4 orang tidak hadir, 1 orang lagi adalah dari Partai Nasdem. Ini bukan tidak hadir menurut informasi kita dapat karena sedang dalam proses pergantian antar waktu. Artinya mereka tidak hadir bukan karena boykot mungkin ya, tapi memang dia sedang dalam proses PAW. Ini kan spesial ya Bung Zainal, pelantikan Abu Ci dan pasangannya ini, karena dikerahkan begitu banyak kepolisian untuk mengamankan, bahkan polisi anti huru-hara pun diturunkan selain sniper dan berbagai aparat-aparat lain yang kemudian diturunkan dalam peristiwa pelantikan ini sendiri. Catatan kita setelah Anda menghadiri langsung kemudian juga melihat situasi, apakah kemudian seperti yang dikhawatirkan beberapa waktu yang lalu atau seperti apa pelantikan akhirnya? Ya. Sebenarnya di masyarakat sendiri juga, di masyarakat PD ya, setelah kita mencoba menanyakan di sana juga
mereka juga tidak terlalu mengkhawatirkan dengan Oke. situasi ya. Tapi aparat keamanan dia akan terus bekerja walaupun memang ini tidak ada gejolak beberapa hari. Cuma artinya ini adalah proses politik, proses boykot atau tidak sikap Partai Aceh tidak menghadiri pelantikan adalah bagian dari proses politik. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya dengan persoalan keamanan. Tapi sebagai pihak keamanan akan mengantisipasi sekecil apapun Kemungkinan yang tidak diinginkan itu. tidak diinginkan, sehingga ya lumayan ketat ya pelantikan Bupati PD, pengawalan pelantikan Bupati, bahkan ada yang beranggapan ya hampir-hampir sama ketatnya dengan pelantikan Gubernur Aceh beberapa hari lalu ya. Karena ini memang pusat. Dari dulu memang PD dalam sambutannya Pak Gubernur Irwandi Yusuf kemarin juga mengatakan dia ada perhatian khusus memang PD ini tokoh-tokoh di sini semua, tokoh nasional Aceh nasional di sini semua katanya. Jadi politisi juga di sini. Jadi ini memang ada suatu hal yang istimewa. Yang berbeda, yang istimewa. Yang memang selalu jadi pusat perhatian. Jika Aceh leg spesialisnya, pilih lebih leg spesialis. Ini menarik sekali. Apakah kemudian ini akhir dari kekhawatiran kita setelah pelaksanaan pilkada beberapa waktu yang lalu seperti yang Anda gambarkan bahwa ada kekerasan di sana dan segala macam? Apakah kemudian setelah dilantik ini ada efek keamanan bagi PD sendiri? Ya, kalau kita lihat dari sambutan dari Bupati terpilih ya, yang sudah dilantik, Bupati PD yang baru, Abu Syi, juga dari Gubernur, ya mereka sangat optimis bahwa nanti mereka akan merangkul semua pihak. Jadi tidak ada lagi selesai, kata Bupati yang baru, selesai hasil pilkada sudah selesai, kita sudah selesai semua. Kita sekarang mulai bangun bersama-sama. Dan Irwandi berpesan, jangan ada pergantian kepala dinas, jangan dianggap kepala dinas ini punyanya Pak Sarjani yang dulu ya, jadi nggak bisa dipakai, jangan seperti itu. Kalaupun mau ganti, maka ganti melalui proses dan melalui fit and proper test, sehingga tidak ada gejolak apa-apa. Kita tunggu saja. Terima kasih Bung Zainal atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Wakil Redaktur Pelaksana Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia Bung Zainal Arifin M. Nur. Dan jangan lupa baca informasi lain juga di Harian Serambi Indonesia hari ini. Kunjungi kami juga di www.serambifm.com dan juga di serambinews.com. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.